Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Windy Makaraung. Saya adalah mahasiswa PPG, guru tertentu, piloting tahap 2 tahun 2024 Universitas Negeri Makassar, dan NIM PPG atau nomor induk mahasiswa saya 24903149547 jurusan IPA. Dan ini adalah bukti lapor diri saya dan juga kartu tanda pengenal. Dan saat ini saya akan mengajar pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 SMP materi gerak dan gaya dengan model pembelajaran PBL dengan pendekatan teaching at the right level dan culture responsive teach. Selamat menyaksikan. Good morning, ma'am. Shalom. Good morning, Shalom. Sit down, please. Oke, kelas. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang. Mari kita cek kebersihan tempat dudukmu karena kebersihan adalah bagian dari iman. Silakan duduk dengan tenang dan cek kerapihan baju kalian sudah rapi atau tidak. Ready? Ready. Oke, kita mulai dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya diundang untuk berdiri. Pancasila dasar. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Mari kita berdoa dan meminta satu orang siswa untuk pimpin kita dalam doa buka. Oke. Di depan. Amin. Terima kasih Anya. Dan kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha. Semangat. Oke, dan mau kalian itu mengajak teman kalian untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bisa tepuk-tepuk pundak teman sambil mengikuti apa yang Mem sampaikan. Oke, bisa paham? Iya, kita mulai. Halo temanku, hari ini kamu pasti bisa belajar IPA. Halo temanku, hari ini kamu pasti bisa belajar. Aku yakin kamu pasti bisa. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu cerdas, kamu fokus. Kamu cerdas, kamu fokus. IPA itu menyenangkan. IPA itu menyenangkan. IPA itu mudah dan kamu bisa menyelesaikan tantangan hari ini. IPA itu mudah dan kamu bisa menyelesaikan tantangan hari ini. Aku bangga sekali kepadamu. Aku bangga sekali kepada Dicek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hana. Kenapa Hana tidak hadir? Berarti jumlah dari 30 siswa yang hadir hari ini 29 siswa. Oke. Kira-kira apa yang terjadi jika kalian mendorong sebuah bola atau menendang sebuah bola? Berpindah tempat. Mengapa mobil bisa berhenti ketika direm? Mem punya cerita pendek. Yuk kita simak baik-baik. Ada sebuah bola kecil di atas meja. Bola itu tidak didorong atau ditarik oleh siapapun. Namun tiba-tiba mulai bergerak.
Terkadang ia berputar dengan sangat cepat. Terkadang ia melompat-lompat dan kadang ia bahkan bisa mengubah ukurannya. Apa yang mungkin terjadi pada bola itu? Apakah bola itu hidup? Karena ada angin, karena ada gaya. Oke, dan tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan gaya-gaya yang mempengaruhi gerak benda. Kemudian, kalian juga dapat merancang dan melakukan percobaan sederhana untuk menyelidiki gerak benda. Oke, dan nantinya kalian akan menjadi detektif mini atau detektif cilik, di mana kalian akan bersama-sama membaca misteri dari gerak benda tentang kasus yang akan memberikan kepada kalian, dan kalian akan menyelesaikan seperti detektif. Dan gerak itu seru. Yuk cari tahu rahasia di balik setiap gerakan, karena manusia itu perlu yang namanya bergerak. Makan perlu bergerak. Saat kamu berjalan dari rumah sampai ke sekolah, penuh gerakan? Penuh. Perlu yang namanya gerakan yang kita lakukan dalam kehidupan. Kalian akan duduk rapi bersama dengan kelompok. Sudah cek? Silakan cek kelengkapan kelompok. Semuanya sudah duduk dengan rapi. Mem akan membagikan kepada kalian LKPD dari masing-masing kasus. Ini ada kasus bola ajaib di lapangan. Keren kan? Misteri kelereng menari. Kemudian misteri mobil-mobilan melaju sendiri. Kemudian ayunan ajaib di taman. Dan terakhir misteri pesawat kertas terbang jauh. Nah, kalian akan berperan sebagai apa tadi Mem sampaikan? Detektif mini atau detektif. Boleh masing-masing ketua kelompok ambil satu-satu di sini karena kasusnya berbeda-beda. Oke, disilakan untuk ambil. Oke, kalau sudah paham kalian bisa mulai langsung mengerjakan LKPD yang sudah memberikan kepada kalian. Kalian amati permasalahannya yang ada. Kalian tulis, ada yang kurang jelas bisa bertanya kepada Mem. Kalian nantinya akan berdiskusi bersama, kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya sebentar di depan bersama dengan kelompok. Jadi, dipilih siapa yang akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Lebih keras supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Ya, dibaca agar supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Dibaca. Dino, seorang anak berusia 10 tahun, sangat menyukai pesawat kertas. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam membuat berbagai model pesawat kertas dengan desain yang unik. Bola basket sama bola voli mana yang lebih berat? Berarti silakan dijawab. Kalau misalkan bola ajaib di lapangan itu bagaimana? Pertanyaan pertama mengenai, kan semua benda yang jatuh berarti memiliki apa? Kalau ini kelereng dia kayak tas sendiri tiba-tiba apa bergerak berarti nggak ada gaya dorong. Manusia yang bekerja pada saat pesawat kertas saat terbang boleh gaya dorong dengan gaya gravitasi. Menurut Maja? Jadi kalau ada gravitasi, pokoknya ingat gravitasi atas dan bawah. Kalau gravitasi ada, dia jatuh. Kalau gravitasi nggak ada, melayang. Ayo, sudah mulai dijawab.
Ayo. Kemukakan pendapat kamu, jangan malu-malu. Siapa yang tidak menerima pendapatmu? Harus didiskusikan dulu. Baru ambil kesimpulan dari hasil diskusinya. Ayo. Makan persepsi sebentar. Ya, Ini dapat jawaban mau pakai gaya dorong gaya ini. boleh. Atau boleh pakai yang ini. Kelompok harus mendiskusikan jawaban yang paling kalian rasa benar itu apa. Dan sekarang waktunya presentasi kelompok. Mohon kelompok yang lain mendengarkan dan menanggapi serta jika ada pertanyaan dipersilakan kepada kelompok yang tidak presentasi. Kelompok mana terlebih dahulu yang presentasi? Kelompok sini? Yang sudah terlebih dahulu, kelompok 3. Oke, silakan. Oke, teman-teman yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh temanmu karena mereka memiliki kasus yang berbeda dengan kalian. Ada kemungkinan jawabannya mirip-mirip. Tolong diperhatikan dan juga kalian bisa memberikan tanggapan. Persilakan kelompok. Perwakilan kelompok semuanya berdiri, jangan cuman Beryl. Oke, silakan. Menemukan jarak daya. Misteri pesawat kertas terbang jauh. Dino, seorang anak berusia 10 tahun, sangat menyukai pesawat kertas. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam membuat berbagai model pesawat kertas dengan desain yang unik. Suatu hari, saat sedang bermain di halaman belakang rumahnya, Dino membuat sebuah pesawat kertas yang menurutnya adalah yang terbaik. Dengan penuh semangat, ia melemparkan pesawat kertas itu ke udara. Yang mengejutkan, pesawat kertas itu terbang sangat jauh dan tinggi. Jauh melampaui jangkauan lemparan anak-anak seusianya. Dino terpukau dan penasaran. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut mengapa pesawat kertas buatannya bisa terbang begitu jauh. Dino mulai mengamati pesawat kertasnya dengan seksama. Ia memperhatikan bentuk sayapnya yang agak melengkung ke atas, bagian belakangnya yang meruncing, dan beratnya yang ringan. Ia juga mencoba mengubah sudut lemparan dan kekuatan lemparannya, namun hasilnya selalu sama. Pesawat kertas itu selalu terbang sangat jauh. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi jarak dan ketinggian terbang pesawat kertas? Karena pesawat kertas tersebut ringan dan saat pesawat kertas tersebut diterbangkan, ada angin sehingga pesawat tersebut bisa terbang. Gaya apa saja yang bekerja pada pesawat kertas saat terbang? Gaya dorong dan gaya gravitasi. Bagaimana cara membuat pesawat kertas terbang lebih jauh? Membuat bagian sayap pesawat kertas agak melengkung ke atas dan lebar. Bagian belakangnya yang meruncing dan beratnya yang ringan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Ada pertanyaan dari kelompok yang disampaikan oleh kelompoknya Majesty dan Beryl beserta teman-temannya. Dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Gracia. Dari tempat duduk. Oke, yang lain perhatikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, Kayla. Silakan. Tema kami tentang misteri kelereng menari. Di atas meja kayu tua, di ruang belajar Profesor Ahmad, terdapat Oke, tepuk tangan dulu. Ada tambahan dari jawaban kelompok? Ada tambahan? Hanya satu atau dua mobil yang terlihat sedikit bergoyang. Namun, dalam hitungan menit, hampir semua mobil-mobilan dirak mulai maju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang melaju lambat, stabil, sementara yang lain melaju dengan sangat cepat, bahkan ada yang berputar-putar dengan gila. Pak Ahmad, pemilik toko mainan itu, awalnya mengira ada anak kecil yang bermain-main. Namun, setelah memeriksa
Oke, beri tepuk tangan dulu bagi kelompok. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau sanggahan kemudian? Perhatikan. Tepuk tangan dulu. Kelompok. Ada tanggapan? Kelompok 1 bola ajaib di lapangan. Kelompok 2. Saya minta. Misteri mobil-mobilan melaju sendiri. Kemudian kelompok 5 misteri kelereng menari. Kelompok 4 ayunan mobil di taman. Dan kelompok 2 misteri pesawat kertas terbang jauh. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berani mempresentasikan dan sudah melakukan diskusi bersama dengan teman-teman kelompok. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Applause. Oke, good job. Nah, nanti Mem akan berikan penilaian antar teman, link Google Form-nya yang Mem kirim di grup kelas. Kalian akan bisa menilai teman kelompok kalian di satu kelas itu apa yang dia lakukan sebentar, apakah dia cuman diam-diam dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa menilai, oke? Karena kita menilai semuanya itu. Kemudian kita samakan pemahaman dulu ya. Kita samakan pemahaman. Di sini di poin yang pertama itu biasanya ditanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Lain bingung, Mem angin. Mem ini, nanti kita akan menyamakan persepsi bahwa ternyata benda itu bisa bergerak karena adanya, tadi Mem sempat dengar ada gaya dorong, ada gaya gravitasi. Tapi gaya tarik tidak ada. Oh, belum muncul di situ. Kemudian gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesekan, kinetis dan statis, maka kita akan terjatuh. Kayak seperti kita berjalan di atas minyak. Tahu minyak kan? Tahu. Nah, kalau kita berjalan di atas minyak atau di atas oli, maka kita akan jatuh terpeleset karena minimnya gaya gesek. Maka bersyukurlah kita yang diciptakan Tuhan dengan adanya gaya gesek. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Perhatikan. 2 tambah 2 tambah 1 tepuk 5. Oke, konsentrasi. Kita lanjutkan untuk menyamakan pemahaman kita. Nah, di sini ada perpindahan dan jarak tempuh benda. Semua kasus tadi, apakah benda itu bergerak dan berpindah? Iya, bergerak dan berpindah. Makhluk hidup bergerak dengan kemauan dirinya sendiri. Jadi kita bisa bergerak karena ada kemauan sendiri. Lemari bergerak karena didorong. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi memnya dari sini posisi awal, mem akan bergerak sampai ke sini. Posisi awal mem dari mana? Sebelah sana. Posisi akhir mem di mana? Di sini. Berarti mem melakukan perpindahan? Ada? Mem udah berpindah? Ada. Oke. Untuk mengetahui apa itu posisi perpindahan dan jarak tempuh, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat yang lebih kalian kenal di pelajaran matematika. Ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Datang ke sekolah naik mobil. Kemudian melihat pepohonan. Iya, atau rumah-rumah. Apa yang kalian lihat bahwa rumah-rumah itu bergerak, mem. Saya hanya duduk diam. Terlihat seperti itu? Iya, karena adanya gerak relatif. Contoh sederhana yang lain, bulan di malam hari. Seolah-olah bulan mengikuti kita. Iya, tapi bulan tetap di posisinya. Yang bergerak siapa? Manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan yang namanya gerak relatif. Gerak relatif adalah, kita akan kahut bersama-sama, ini pinnya, mem kasih coba. Perhatikan. Ini pin, ya. Pinnya 91999745. Ada yang mau pakai barcode? Ini pakai barcode.
9199754. Gaya selalu menyebabkan benda bergerak. Benar atau salah? Oke. Oh, pindah posisi Juvenal. Next. Benda yang diam tidak akan pernah bergerak kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Salah. Dia bukan cuman yang jatuh ke bawah. Oke, podium. Gracia. Beri tepuk tangan. Rafael. Sapa. Juvenal. Oke. Dan kita akan menarik kesimpulan dari link yang sudah membagikan di grup kalian. Di link Padlet. Oke. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo dikirim secepat mungkin. Supaya Mem bisa lihat di sini. Padlet yang di link sudah dikirimkan di grup. Ya, yang di Padlet. Ada yang sementara menulis di sini. Hah? Boleh tulis nama? Tulis nama boleh? Ya. Wajib. Pembelajaran hari ini kesimpulannya bagaimana? Apa yang kamu dapat dari gerak dan gaya? Ya. Itu Padlet. Pilih. Tambah. Di plus. Ada tanda plus, silakan ditambahkan di tanda plus. Iya. Nanti kalau sudah itu ada sudah 5 orang. Ya, tulis nama. Tulis nama. Kesimpulannya apa ya? Saya belajar hari ini tentang apa ya? Ya. Iya. Yang sudah masuk ini ya. Hari ini saya belajar tentang gaya dan gerak di IPA. Dan gaya memiliki beberapa macam ya, bukan macan. Dan juga gerak dari William Fogas. Oke, William sudah masuk. Yang lain, gaya dan gerak. Nah, populer. Nanti kita bisa like. Teman-teman yang lain juga bisa like. Nah, Gracia Rondono. Yang saya pelajari adalah gaya dan gerak sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena tanpa gerak, kita tidak bisa membuat apapun. Oke, itu yang disimpulkan oleh Gracia. Oke, di like. Lanjut yang lain. Ditunggu yang lain. Aduh, di William sudah ada 3 yang love. Di Gracia sudah ada 2 yang love. Ayo. Apa yang kamu dapat hari ini? Kesimpulannya apa? Menjadi detektif. Iya, enggak apa-apa. Berarti kalau punya menjadi detektif, dia harus berpikir apa? Kritis dan juga kreatif. Dari sudut pandang yang berbeda, dia harus... Sudah? Kirim saja. Kirim. Publikasi. Selesai. Publikasi. Sudah, Gracia sudah. Oke. Nah, Noel sudah publikasi. Publikasi. Selesai. Iya, kalau sudah publikasikan dan selesai. Oke. Iya. Dibaca dan di-like. Oke. Ya, kita baca. Selesai. Ya, good. Nah, tadi Mem udah baca sampai di mana, Gracia? Dan sekarang Noel. Saya belajar hari ini tentang gaya seperti gaya gesek, gravitasi, dan gaya pegas. Dan kita tahu bahwa gaya itu penting di kehidupan sehari-hari. Lingsi, saya belajar bahwa gaya dan gerak memiliki berbagai macam jenis dan bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan sangat seru untuk dipelajari. Hari ini saya belajar tentang gaya dan gerak pada setiap benda dan menjadi detektif cilik yang dapat berpikir kritis dan berpikir secara logika dari Kayla Sudarwin. Beryl, kesimpulan pada hari ini saya mempelajari bahwa gerak dan gaya
dapat mempengaruhi benda tanpa gerak. Manusia tidak bisa makan, berjalan, berlari, dan gaya membuat benda yang diam menjadi bergerak dan berpindah. Yang lain mana ayo? Kesimpulan dari teman-teman. Erans, ini Erans. Nanti membaca sebelah sini loh. Ini banyak. Erans, saya dapat tahu kalau gaya gravitasi tidak hanya ada di saat benda jatuh. Dan gaya itu sangat banyak dan bermacam-macam. Oke. Evangelia. Kan baca kesimpulan kalian. Yang belum mem kasih love itu mem akan baca. Fajeva, pembelajaran tentang gaya dan gerak dan beberapa penjelasan tentang hal tersebut dan juga mencari jawaban tentang menjadi detektif yang menyenangkan. Kemudian Shalomika, kesimpulannya adalah gerak dan gaya, ada 5 gerak dan gaya yaitu gerak. Oh, dalam materi gerak dan gaya ada 5 katanya. Ada apa? Ada gerak, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan, dan ada gaya. Next. Pak Jeva sudah, Shalomika Mem sudah love. Griselia. Griselia di sini. Kesimpulan saya hari ini saya belajar tentang gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari dan benda di sekitarnya. Cael. Yang saya pelajari hari ini bahwa gerak dan gaya sangat berguna bagi kehidupan kita dan selalu kita lakukan di setiap aktivitas kita setiap hari. Christopher, yang saya pelajari hari ini adalah gerak dan gaya penting dalam kehidupan sehari-hari dan benda yang kita pakai maupun tidak, gaya juga mempunyai berbagai jenis macam. Oke. Dan Jose panjang ini Jose. Hari ini saya mempelajari gerak dan gaya. Kita diberi kertas untuk memecahkan misteri-misteri. Kita berperan sebagai detektif mini. Kita dapat tema bola ajaib. Dan kita berhasil menyelesaikan misteri tersebut. Di situ kita mempelajari gerak dan gaya. Ada banyak macam gerak dan gaya. Salah satunya gaya otot dan lainnya. Gerak sangatlah penting. Tanpa gerak kita tidak bisa melakukan banyak hal. Seperti minum, makan, dan berjalan. Bisakah ada satu orang siswa yang membantu Mem untuk membacakan gerak dan gaya? Anya, boleh? Ini, yang dari Eklesia. Silakan. Berdiri. Iya. Gaya dan gerak Eklesia. Saya belajar bahwa kita perlu melakukan dan mengetahui gerak dan gaya untuk melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari seperti makan, berjalan, dan lain-lain. Ada kita semua yang sudah belajar hari ini tentang gaya dan gerak. Jadi pertemuan minggu depan tentang hukum Newton. Oke, jadi tadi rumus gerak apa? V sama dengan S per T. Diingat karena minggu depan kita akan mempelajari kembali dihubungkan dengan hukum Newton. Oke, dan pembelajaran kita selesai. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu sehingga pembelajaran kami boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, berkati Mem Windy yang telah mengajar kami dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya akan membantu kami di jalan, agar bisa tiba di rumah kami dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Semua berdiri. Salam. Stand up, please. Greetings. Thank you, ma'am. God bless you. See you next time. Shalom. Shalom. See you next time. Sampai ketemu lagi. Silakan duduk dan silakan kalian mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah kalian masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dan shalom.